Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Veronica Natalia Lodabate. Saya berasal dari kelas 11 IPS 2. Berdirinya saya di sini ingin melaporkan hasil artikel yang telah saya buat selama ini. Pertama-tama, saya panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atasnya saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan tepat waktu. Saya berharap artikel ini dapat membantu saya dalam mendapatkan nilai. Dalam artikel saya ini, saya mengambil judul Bahaya Internet bagi Remaja. Dalam artikel yang saya buat ini ada 4 bab. Paling pertama, saya ingin melaporkan bab 1, pendahuluan. Pendahuluan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Di latar belakang ini, internet saat ini sudah sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan remaja. Di era milenial seperti saat ini, kebutuhan informasi untuk para pelajar sangat penting dan bersifat vital. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, memudahkan pelajar untuk berkomunikasi dan mendapat informasi terbaru tanpa dibatasi waktu dan jarak. Dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dunia dianalogikan sebagai kampung global, sehingga informasi sangat terbuka dan dapat diakses oleh semua kalangan. Jika kita lihat manusia pada zaman dahulu dan manusia pada zaman sekarang, fasilitas hidup manusia pada zaman sekarang ini jauh lebih tersedia dibandingkan dengan zaman dahulu. Memang internet cukup membantu dalam menyelesaikan banyak pekerjaan. Akan tetapi, penggunaan internet di zaman milenial juga dikhawatirkan karena ada hal positif dan juga hal negatif. Pada posisi positif, internet membantu pelajar dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Misalnya, mendapatkan informasi yang lebih maju dan akurat, dapat berkomunikasi dengan jarak yang jauh tanpa harus bertemu langsung. Mengetahui lebih luas tentang dunia. Internet juga tidak terlepas dari hal negatif, seperti pada usia remaja saat ini yang sangat labil, sehingga dapat terseret arus. Ada beberapa contoh pengaruh negatif internet. Misalnya, maraknya kasus penculikan di kalangan remaja setelah saling kenal di media sosial. Perilaku bullying di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan mudah mengakses konten pornografi yang berakibat pada kejahatan seksual. Misalnya, pesatnya alat teknologi yang berada di kota Bejawa dan mengalahgunakan penurunan nilai dalam tingkatan belajar. Tidak hanya faktor mundurnya prestasi remaja, akan tetapi sosial budaya, tingkah laku kemunduran. Untuk itu, penelitian mengenai bahaya internet bagi remaja penting untuk dilakukan. Yang kedua, saya mengambil rumusan masalah. Di rumusan masalah ini ada 3 pertanyaan, yaitu bagaimana perkembangan internet. Yang kedua, apa dampak negatif dan positif dari pengguna internet? Bagaimana solusi dan penyelesaiannya? Yang ketiga yaitu tujuan. Dalam tujuan ini kita menjawab 3 pertanyaan yang berada di rumusan masalah. Bab 2, kajian teori. Dalam kajian teori ini saya mengambil metode kualitatif karena artikel yang saya buat ini
mengandung cerita yang selama ini saya lihat telah terjadi dalam kalangan remaja. Di sini ada dua metode kuantitatif dan kualitatif. Saya mengambil kode kualitatif, bukan kuantitatif. Dalam metode kualitatif, kita tahu bahwa metode kualitatif adalah suatu metode yang sifatnya berupa pemahaman dan materi menggunakan kata-kata. Sifatnya menggunakan kata-kata yang mencari data sendiri, sehingga data yang diperoleh dapat dari hasil penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian kualitatif tidak bisa diukur dengan angka. Biasanya data ini dapat berupa motivasi masyarakat, alasan atau pendapat dari sebuah penelitian tersebut yang angka disimpulkan dalam bentuk hipotesis atau teori. Dalam artikel yang saya buat ini dengan judul Bahaya Internet bagi Remaja pada era sekarang yang biasa disebut dengan era milenial, kita tidak terlepas dari internet. Maka dari itu, saya mengangkat artikel dengan judul yang sudah saya katakan di atas. Kita ketahui bahwa penggunaan internet bukan hanya digunakan dalam daerah atau bahkan negara Indonesia saja, melainkan internet digunakan oleh setiap orang yang mendunia. Bukan hanya seorang pelajar, guru, orang tua, bahkan anak TK pun sudah sangat mengenal internet. Itulah mengapa zaman ini disebut era milenial, era globalisasi yang begitu besar, begitu maju dengan sebutan era milenial. Maka dari itu, berikut adalah pengertian menurut para ahli. Berikut adalah pengertian dari internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Selain itu juga internet adalah suatu media untuk mencari segala sesuatu yang baik, sulit maupun ringan, baik dan maupun buruknya. Berikut merupakan pengertian internet dari para ahli. Yang pertama, menurut ahli Harjono. Menurut Harjono, tahun 2009, internet adalah kumpulan dari beberapa komputer yang bahkan mencapai jutaan komputer di sebuah dunia yang saling berhubungan serta saling terkendali, terkoreksi satu sama lainnya. Selain itu juga ada dari Supriyanto. Menurut Supriyanto tahun 2006, internet adalah suatu hubungan antara beberapa jenis komputer dan juga dengan jaringan di dunia yang punya sistem operasi dan juga aplikasi yang berbeda-beda, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan perangkat komunikasi semacam telepon dan satelit yang memakai protokol standar yang melakukan hubungan komunikasi, yaitu protokol TCP atau IP. Yang ketiga, menurut Uetomo. Menurut Uetomo, tahun 2002 adalah singkatan dari International Network yang didefinisikan juga sebagai suatu jaringan komputer yang sangat
besar di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil, saling terhubung satu sama lain. Bab 3 adalah pembahasan. Saya ingin menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Dalam rumusan masalah saya mengambil 3 pertanyaan. Maka di sini saya ingin menjawab dalam 3 pertanyaan tersebut. Yang pertama, perkembangan internet di zaman milenial bagi remaja saat ini. Pada zaman sekarang ini, internet bukanlah sesuatu hal yang sangat mudah, sangat istimewa, sebagaimana pada waktu pertama kalinya internet keluar. Bahkan teknologi internet tidak hanya dinikmati oleh kalangan dewasa, remaja, maupun siswa-siswi. Anak usia SD pun pada saat ini, pada zaman sekarang ini, sudah mengenal internet. Teknologi informasi ini telah membuka sebuah dunia baru, informasi baru, dan sebuah jaringan dunia tanpa batas. Sadar atau tidak, internet telah melakukan revolution change di dalam masyarakat. Tingkat pertumbuhan penggunaan internet juga menunjukkan angka yang fantastik. Bahkan internet telah menjadi bagian kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan remaja pelajar yang sehari-hari diliputi dengan tugas-tugas yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan membaca. Tidak bisa diselesaikan dengan hanya membaca buku yang banyak, yang tentunya akan membuang waktu yang lama. Dan yang kedua, apa dampak negatif dan positif dari penggunaan internet bagi remaja? Di sini, penggunaan internet di kalangan remaja seperti saat ini kelihatannya sudah menjadi kebutuhan pokok. Hampir tiap hari pekerjaannya cuma dengan handphone, HP. Kurangnya bergaul dengan tetangga dan teman-teman. Handphone dengan aplikasi internet telah memperbudak remaja saat ini. Akan tetapi tidak semua remaja memanfaatkan internet dengan benar. Ada remaja yang cenderung menyalahgunakan internet sehingga berdampak buruk bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitar menjadi buruk. Penyalahgunaan seperti ini misalnya perilaku bullying di sosial media, contohnya situs Facebook, WhatsApp. Dan yang kedua, mudahnya mengakses konten pornografi yang berakibat pada kejahatan seksual. Yang ketiga, maraknya kasus penculikan di kalangan remaja setelah saling kenal di media sosial. Kita ketahui bahwa dampak negatif adalah salah satu perilaku menyimpang. Para remaja saat ini salah menggunakan internet akan berdampak buruk dan merugikan dirinya sendiri. Salah menggunakan internet misalnya bukan untuk mencari informasi-informasi baru yang mengenai masalah kesehatan atau berita politik yang ada atau dalam negeri kita tercinta, dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru, melainkan untuk mencari hal yang merugikan dirinya sendiri, misalnya mengambil gambar atau video porno dan bermain game online. Selain itu juga untuk mempopulerkan diri lewat sosial media, mengumbar-umbar penggunaan pakaian yang kurang sopan di sosial media,
maupun ancaman-ancaman lewat penggunaan media sosial, misalnya internet. Berikut beberapa perilaku bullying, beberapa perilaku menyimpang. 1. Membuat seorang menjadi penyendiri dan susah bergaul. 2. Kurangnya sosialisasi dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengumbarkan uang dengan cuma-cuma. Mengumbarkan uang. Yang keempat, kurangnya waktu belajar karena sibuk bermain HP seperti game online dan sosial media. Yang kedua, ada juga hal positif. Selain dampak negatif, ada juga dampak positif dalam penggunaan internet atau sosial media bagi remaja saat ini. Keberadaan internet atau sosial media seperti saat ini memberi dampak positif bagi remaja karena sangat cepat mendapat informasi, bisa mencarinya dengan menggunakan Google atau dengan cara lain. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak, ibu guru dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu dengan menggunakan aplikasi internet, situs web Google. Penggunaan internet juga dapat berteman dengan banyak orang, dapat berkomunikasi dengan orang lain, bisa dengan cepat mengetahui informasi baru atau penting mengenai masalah dalam negeri. Dengan menggunakan internet, berikut beberapa dampak positif. Ada 5 dampak positif. Yang pertama, kita dapat mendapat informasi lebih maju, akurat, dan cepat. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan jarak jauh tanpa harus didatangkan orangnya langsung. Yang ketiga, bagi pelajar bisa mengerjakan tugas dengan pasti. Yang keempat, bisa lebih tahu tentang mendunia. Yang kelima, lebih mudah untuk memasarkan upaya apa yang kita jual atau biasa disebut sekarang online. Yang ketiga, saya ingin menjawab yang ketiga. Dalam pertanyaan tadi, solusi penggunaan internet bagi remaja. Bagi perkembangan internet di zaman ini, sekarang ini, dapat mengakses internet dan membaca situs jaring sosial kini dapat dilakukan melalui telepon seluler. Hal ini cukup membuat dampak dari jejaring sosial yang dapat dirasakan di kalangan remaja. Misalnya, ada remaja banyak mengakses situs jaring sosial dari telepon seluler mereka pada saat proses pembelajaran berlangsung. Akibatnya, para siswa-siswi tidak dapat konsentrasi. Mereka cuma memikirkan pada jejaring sosial yang mereka akses. Berikut beberapa solusi. Ada 2 yang saya ambil. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada para remaja tentang bahayanya internet. Yang kedua, mengawasi siswa-siswi atau remaja dalam berinternet. Jadi, orang tua dapat mengawasi. Yang terakhir, bab yang terakhir, yaitu penutup. Dalam penutup ini ada 2 bagian. Yang pertama kesimpulan dan yang kedua usul saran. Dalam kesimpulan ini, saya mengambil internet memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dalam dampak positif dari internet, kita dapat mengetahui banyak informasi, dapat mempermudah pekerjaan, mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh bapak, ibu guru lebih luas dan cepat. Selain itu juga ada dampak negatif, banyaknya penipuan yang terjadi di internet. Salah satunya melalui jejaring sosial. Solusi untuk menghindari hal tersebut adalah dengan peran orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya.
Yang kedua, usul saran. Usul dari saya, sebaiknya internet digunakan dalam hal-hal positif, khususnya di bidang pendidikan agar lebih digunakan dalam menunjang pengerjaan pelajaran. Karena dengan mengakses internet, banyak materi pelajaran yang kita dapat dan yang dapat kita dapatkan.